Halo guys, kembali lagi di channel aku, Risma Yep. Nah, buat yang baru pertama kali lihat video aku, baru pertama kali datang ke sini, pasti belum subscribe kan? Jangan lupa subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, kali ini aku mau share ke kalian cara aku ngatur pengeluaran aku nih. Dari pemasukan gaji 3.300.000, aku bisa nabung setahun 25 juta. Gimana caranya? Aku bakal simulasiin ke kalian sesuai pengalaman pribadi aku ya. Soalnya emang dulu aku tuh niat nabung setahun target 25 juta itu buat nabung nikah. Jadi ini real dari cerita pribadi aku. Nah, sekarang buat memudahkan kita install aplikasi buku kas dulu ya. Soalnya sekarang udah gak perlu nulis-nulis di buku lagi kalau mau catat pengeluaran. Kan sekarang udah ada yang gampang. Kita pakai aplikasi aja. Udah gampang, gratis, aman lagi. Praktis juga kan kita kemana-mana bawa HP ya. Jadi nyatet-nyatet di HP aja. Jadi di buku kas ini bukan cuma buat para pedagang aja, tapi bisa juga buat nyatet pengeluaran dan pemasukan kita pribadi. Buat sehari-hari aja gitu bisa. Nah, kita buka aplikasinya. Terus kita di sini masukin nomor HP. Nah, klik WhatsApp, nanti bakal dikirim kode kayak gini nih di WhatsApp kita. Masukin aja kodenya ya. Nah, udah masuk. Di sini aku bakal bikin folder keuangan bulanan Risma Yep. Nah, aku bakal kasih lihat ke kalian cara aku ngatur keuangan aku dari gaji 3.300.000. Nah, di sini semuanya bakal aku catat, aku kasih lihat ke kalian. Jadi pertama kita langsung aja tambah transaksi. Aku masukin uang pemasukan 3,3 juta di kategori gaji. Nah, selanjutnya aku masukin pengeluaran tabungan. Jadi aku nabung di awal, ketika gajian langsung nabung. Aku tabung 2 juta per bulan, langsung aku potong. Nah, selanjutnya aku masukin pengeluaran rutin per bulannya. Contohnya itu kayak pulsa atau kuota. Soalnya aku belum punya cicilan lainnya, jadi pengeluaran rutin bulanan aku dari itu aja sih, dari kuota. Aku masukin untuk kuota 100.000 sebulan. Nah, di sini udah kelihatan semuanya udah terkalkulasi secara otomatis. Gaji aku udah dipotong tabungan, udah dipotong kebutuhan bulanan rutin. Jadi sisa gaji aku, jatah aku buat dipakai itu adalah 1.200.000. 1.200.000 ini yang bakal aku pakai untuk 1 bulan penuh. Jadi aku pecah lagi nih 1.200.000 untuk 4 minggu. Berarti 300.000 ya. Nah, sekarang aku bikin pembukuan baru lagi untuk per minggunya. Supaya kita gampang atur keuangannya tuh per minggu aja, di pos-posin gitu guys. Sini aku bikin jatah uang mingguan. Tipe penggunanya pribadi aja ya, soalnya kan ini bukan jualan ya, jadi pilih yang ini. Kita tambah transaksinya, jatah mingguannya itu aku dapat 300.000 kan. Nah, di sini 300.000 ini harus cukup dalam seminggu. Lanjut, kita masukin pengeluaran rutin mingguan. Contohnya itu kalau aku sih bensin. Biasa bensin aku per minggu 50.000. Nah, selanjutnya uang makan. Kalau makan sih sebenarnya selama di kerjaan, kalau makan itu paling aku sarapan itu ngemil atau enggak jajan kayak gorengan atau misalkan batagor yang kayak gitu-gitu. Terus siangnya pas istirahat aku makan di kantin karyawan. Nah, itu paling sehari aku cuma ngabisin 25.000. Jadi jatah makan aku per harinya 25.000. Nah, dalam seminggu aku kerja 6 hari berarti 6 kali 25.000 itu 150.000 untuk biaya makan aku. Sisanya sih aku makan di rumah. Soalnya masih tinggal sama orang tua. Nah, selanjutnya berarti kita bisa lihat di sini. Aku masih punya uang 100.000. Nah, uang ini yang biasa aku pakai buat belanja kebutuhan atau misalkan mau pergi main sama temen, pakai uang ini harus cukup gitu 100.000. Nah, sebenarnya selain dari gaji 3.300.000 ini, aku tuh biasa dapat bonus pencapaian target sama lemburan dari kantor. Nah, tapi kedua bonus ini nggak aku masukin ke perhitungan keuangan bulanan aku. Soalnya aku anggap itu uang ekstra aja. Lemburan itu aku pakai buat kasih orang tua. Atau misalkan aku pengen beli barang kayak jam, itu aku belinya pakai uang ekstra itu. Jadi aku bener-bener nggak ngambil uang tabungan 2 juta per bulan itu nggak sama sekali terusik.
Nah, tapi di luar pengeluaran itu semua dan biaya-biaya yang tadi aku sebutin, kadang teman kerja tuh ada yang minjem uang ke aku. Kalau aku sih gak apa-apa ya minjem, asal ya jangan lupa bayar. Tapi ya kadang namanya orang ya suka lupa. Nah, solusinya biar gak lupa, catat di buku kas. Soalnya di sini ada fitur utang piutang. Misalkan kita minjemin uang nih ke teman. Kita lagi makan di kantin, taunya dia nggak bawa duit, lupa. Nah, minjem uang 15.000 misalkan buat makan. Nah, di sini kita input utangnya ya. Kita masukin dulu namanya, misalkan Andri. Keterangannya buat makan, kan? Makan. Sekarang kita atur jatuh temponya. Misalkan dia bilang, nanti aku bayar lusa ya. Nah, berarti di sini jatuh temponya 2 hari dari hari sekarang. Berarti tanggal 28 kan? Di sini kita tekan oke. Dan yang paling keren di fitur ini tuh, kita bisa ingetin juga lewat WA. Jadi kalau misalkan kita kirim nih ya, kita kirim reminder ke mereka yang utang, ingatkan. Nanti mereka bakal dikirimin format reminder kayak gini. Jadi kita udah nggak usah mikirin ini gimana cara nagih utangnya, gimana ya kalimatnya, soalnya tinggal kirimin ini aja udah. Nah, di sini kita juga bisa cek tuh di kolom yang jatuh tempo. Jatuh temponya kapan. Keren banget. Nah, jadi itu tips and trick dari aku buat kalian yang punya penghasilan sekitar 3 jutaan dan pengen nabung setahun sebesar 25 juta. Kayak gitu tadi caranya. Kuncinya itu pembukuan. Kalian wajib punya aplikasi buku kas buat nyatet segala pengeluaran, pemasukan, dan utang piutang kalian supaya semuanya terorganisir di sini, bisa ketahuan semuanya di sini. Dan yang kedua itu kuncinya konsistensi. Jadi pola pengeluaran yang kita spend itu harus sama sesuai yang kita catat di pembukuan tadi, kayak yang aku simulasiin tadi, kayak gitu aja sih. Kalau misalkan kalian bisa aplikasiin semua yang udah tadi aku jelasin, insya Allah kalian bisa kekumpul 25 juta dalam setahun. Ya paling gitu aja sih tips dari aku. Makasih yang udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga ilmunya bisa kepake. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku ya. Terus juga yang mau nanya-nanya atau misalkan kurang paham, bisa kirim komentar di kolom komentar ya. Nanti aku pasti balas kok. Oke, makasih semuanya. Dadah.